Harinti dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta dengan NIM 194844050. Di sini saya akan menjelaskan tentang kulit dan permasalahannya seperti kondisi kulit normal, hiperpigmentasi kulit, dan kulit berjerawat. Simak videonya ya. Pertama adalah kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh, yaitu 15% dari tubuh. Jika kulit dibentangkan, lebarnya kurang lebih 2 meter persegi. Kulit normal adalah suatu kondisi kulit yang tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu berminyak. Tidak memiliki masalah kulit juga termasuk kondisi kulit normal. Tahu nggak sih kondisi kulit normal itu seperti apa? Sini aku kasih tahu. Kondisi kulit normal yaitu ada 4. Yang pertama, semua pori terbuka, sebum dapat mengalir keluar pori dengan lancar. Yang ketiga, proses pengupasan kulit terjadi secara teratur. Yang keempat, kulit berada dalam kondisi bersih. Ini adalah contoh kondisi kulit normal. Fungsi kulit ada 6. Yang pertama adalah fungsi kulit sebagai absorpsi. Secara fisik, kulit mempunyai celah anatomis, yaitu celah antar sel epidermis, celah folikel rambut, celah antar sel saluran kelenjar keringat. Secara kimiawi, proses difusi dan osmosis hipertonik atau hipotonik. Fungsi kulit sebagai proteksi, melindungi kulit dari gangguan eksternal seperti bakteri, radiasi, kimiawi, fisik maupun mekanik. Fungsi kulit sebagai termoregulasi. Termoregulasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada saat suhu panas, pembuluh darah akan melebar untuk mengeluarkan keringat. Rambut akan merunduk sehingga udara hangat yang terperangkap itu sedikit. Kelenjar keringat akan memproduksi dan akan mengeluarkan keringat. Pada saat udara dingin, pembuluh darah akan menyempit untuk mencegah panas tubuh keluar. Rambut akan berdiri untuk menangkap udara hangat. Kelenjar keringat akan sedikit memproduksi keringat. Dan ingat ya, otot-otot akan bergetar untuk menghasilkan panas. Fungsi kulit sebagai ekskresi. Kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti NaCl, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Fungsi kulit sebagai vitamin D. Di dalam kulit terdapat substansi 7-dehidrokolesterol. Sinar matahari dapat merubahnya menjadi vitamin D. Bersama dengan kalsium dan fosfor dibutuhkan untuk perombakan dalam pembentukan tulang. Fungsi kulit sebagai sensori. Di dermis terdapat badan Ruffini untuk merasakan hawa dingin, badan Krause untuk merasakan hawa panas. Di papil dermis dan di epidermis terdapat badan taktil Meissner dan Markel Reinvier sebagai indera rabaan. Selanjutnya ke hiperpigmentasi. Apa sih hiperpigmentasi itu? Hiperpigmentasi adalah suatu kondisi tubuh memproduksi zat melanin yang berlebih. Zat melanin berperan memberikan warna pada kulit. Proses hiperpigmentasi kulit. Proses hiperpigmentasi kulit itu seperti apa? Tirosin dengan enzim tirosinase akan diubah menjadi dopa atau dihidroksifenilalanin. Dengan bantuan enzim tirosinase akan diubah menjadi dopaquinon. Dopaquinon akan diubah menjadi indoquinon. Dari indoquinon akan diubah menjadi melanin. Sintesis melanin dipengaruhi oleh 2, yaitu sinar matahari dan MSH atau melanocyte stimulating hormone. MSH ini akan meningkatkan pigmentasi kulit dengan cara menyebarluaskan butir melanin sehingga menjadi bercak berwarna hitam. Mekanisme pencegahan hiperpigmentasi kulit yaitu yang pertama, mengendalikan produksi melanin dalam tubuh. Yang kedua, rajin menggunakan sunscreen sebelum keluar rumah karena sinar matahari dapat merangsang produksi melanin. Bahan alam yang dapat digunakan untuk menghambat produksi melanin. Yang pertama, aloe vera. Aloe vera dapat digunakan untuk menghambat produksi melanin. Yang kedua, alpukat. Alpukat memiliki kandungan asam lemak yang efektif untuk mengurangi hiperpigmentasi kulit. Yang ketiga, susu. Susu dapat digunakan untuk mencerahkan kulit. Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan menahun dari folikel pilosebacea. Bagaimana sih proses terjadinya jerawat?
Proses terjadinya jerawat. Muncul mikrokomedo akibat timbunan sel kulit mati dan sebum. Dipengaruhi oleh hormon androgen saat pubertas meningkat, sehingga produksi sebum dan kapasitas saluran tidak seimbang, maka akan terjadi sumbatan sebum dan folikel rambut, diikuti inflamasi atau peradangan. Yang kedua adalah komedo muncul akibat sumbatan yang semakin membesar. Sel kulit mati yang harusnya lepas cenderung menempel satu sama lain, sehingga muncul komedo. Pori-pori yang tersumbat akan menjadi sumber nutrisi bagi bakteri P. acnes. Yang ketiga adalah munculnya papul atau pustul yang diikuti peradangan dan koloni bakteri P. acnes. Pori-pori yang tersumbat menyebabkan minim oksigen, sehingga disukai oleh bakteri P. acnes. Bakteri P. acnes akan mencerna trigliserida pada sebum menjadi asam lemak bebas. Kemudian terjadinya peradangan. 4 adalah bentukan nodul timbul setelah folikel pecah dan radang semakin parah. Risiko scarring meningkat pada kondisi ini. Hal ini dapat meningkatkan risiko kondisi scarring. Bagaimana sih mekanisme pencegahan terjadinya jerawat? Mekanisme pencegahan terjadinya jerawat ada dua, yaitu pengobatan topikal dan pengobatan sistemik. Pada pengobatan topikal, itu untuk mencegah pembentukan komedo, menekan peradangan, mempercepat penyembuhan lesi akne. Pada pengobatan sistemik digunakan untuk menekan aktivitas mikroba, menekan reaksi radang, menekan produksi sebum, mempengaruhi keseimbangan hormonal. Kita juga bisa menghindari terjadinya faktor lain penyebab jerawat, yaitu yang pertama, hidup teratur dan sehat, istirahat, cukup berolahraga. Yang kedua, pemakaian kosmetik secukupnya. Yang ketiga, menghindari faktor pemacu kelenjar minyak seperti minuman keras dan rokok. Yang keempat, menghindari faktor lingkungan penyebab jerawat seperti polusi, debu, sabun cuci muka. Bahan alam yang bisa digunakan untuk pencegahan jerawat adalah A. indica atau daun mimba, Curcuma santorisa atau temulawak, Curcuma domestica atau kunyit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.